kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita belajar satu hal yang mungkin banyak sekali dilupakan atau tidak dipedulikan oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen memiliki pengetahuan Alkitab yang berbeda-beda, begitu. Dan banyak orang Kristen dipimpin oleh orang-orang yang berbeda-beda pula. Dan orang-orang yang memimpin mereka ini kadang-kala mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka terhadap firman Tuhan. Secara khusus hari ini dan mungkin sampai ke depannya nanti kita akan belajar mengenai satu pokok yang menguatkan iman setiap orang percaya bahwa Alkitab itu tiada salah, bahwa Alkitab itu tidak mungkin bisa salah. Begitu. Satu pokok yang sangat jarang disinggung, begitu. Satu pokok yang sangat jarang dibahas mungkin oleh banyak orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika bertemu dengan contohnya misalnya ayat-ayat yang sulit untuk dijelaskan atau ayat-ayat yang bertentangan, mungkin banyak orang yang enggan untuk menggalinya lebih dalam atau mungkin enggan untuk mencari tahu gitu. Atau mungkin kadang-kala ada juga beberapa orang yang langsung lari ketika diperhadapkan dengan ayat-ayat yang sulit, bahkan ayat-ayat yang bertentangan begitu. Tetapi perlu kita pahami bahwa ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat yang bertentangan itu Tuhan izinkan muncul di dalam kitab suci. Tuhan izinkan muncul di dalam Alkitab, sehingga orang percaya itu diwajibkan oleh Tuhan sebenarnya untuk memahami ini, sebenarnya untuk mempelajari ini, karena Tuhan izinkan ini muncul. Padahal kalau kita pikir, alangkah lebih gampangnya kalau Tuhan itu membuat satu kitab yang mulus-mulus saja, yang tidak ada pertentangan di dalamnya, yang tidak ada perikop-perikop sulit, yang gampang dimengerti, bahkan bukan hanya oleh orang dewasa, oleh anak-anak bisa dipahami gitu. Bagi Tuhan ya bisa saja gitu. Tetapi Tuhan tetap menghendaki munculnya perikop-perikop seperti ini, tentu dengan berbagai macam jenis alasan, dan saya bisa mendaftarkan banyak sekali alasan mengapa Tuhan mengizinkan perikop ini atau perikop-perikop seperti ini muncul. Salah satu alasannya misalnya kalau kita lihat di dalam surat 2 Timotius. Ini perikop yang cukup klasik di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2:15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini menarik di sini. Paulus menyuruh Timotius untuk mengusahakan supaya engkau layak. Di dalam Kingdom Version atau di dalam bahasa Yunani bahkan kata usahakan itu sebenarnya dapat diterjemahkan menjadi belajar. Jadi dapat diterjemahkan menjadi belajarlah untuk menunjukkan dirimu itu layak di hadapan Allah. Bisa juga diterjemahkan berjuanglah untuk menunjukkan dirimu layak di hadapan Allah. Ini menarik. Kata ini bisa diterjemahkan belajar, begitu. Nah, jadi kitab suci menyuruh Timotius, secara khusus surat 2 Timotius menyuruh Timotius untuk belajar, menyuruh Timotius seorang pelayan muda untuk belajar. Dan oleh sebab itu kita semua sepanjang zaman, orang percaya sepanjang zaman juga diperintahkan Tuhan untuk belajar, untuk belajar kitab suci. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan perikop-perikop pertentangan muncul. Supaya apa? Supaya orang percaya itu tidak tiba pada satu kondisi di mana mereka berpikir bahwa mereka sudah cukup tahu, bahkan banyak tahu tentang kitab suci. Ini satu kondisi yang
dikomentari dengan sinis oleh Paulus dalam surat 1 Korintus. Dalam surat 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat ke-8. Dikatakan di situ 1 Korintus 4 ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Di sini Paulus mengomentari jemaat Korintus yang berpikir bahwa mereka itu sudah kenyang, bahwa mereka itu sudah kaya, mereka itu sudah kaya secara rohani. Mereka berpikir mereka sudah puas, memiliki kecukupan secara rohani, padahal belum. Makanya Paulus mengomentari mereka, seandainya kalau benar mereka jadi raja, maka Paulus pun sudah jadi raja, tetapi kenyataannya belum. Jadi jemaat Korintus berpikir bahwa mereka itu sudah tiba pada satu posisi di mana mereka sudah banyak tahu. Dan ini dikatakan Paulus sebagai sesuatu yang tidak benar, sebagai sesuatu yang menyombongkan diri, bahkan sebagai sesuatu yang menghambat pertumbuhan iman mereka. Begitu. Jadi Tuhan tidak ingin orang percaya tiba pada posisi itu. Tuhan mau mereka terus belajar. Makanya Tuhan mengizinkan perikop-perikop sulit itu muncul di dalam kitab suci. Alasan yang lain misalnya kalau kita lihat dalam surat Ibrani. Dalam surat Ibrani ini alasan lain mengapa Tuhan mengizinkan perikop-perikop sulit muncul di dalam kitab suci. Dalam Ibrani secara khusus pasal ke-5. Ibrani pasal 5. Kita bisa lihat mulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dikatakan apa di situ? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi perikop-perikop sulit Tuhan izinkan muncul untuk menguji apakah seseorang itu sudah dewasa secara rohani atau belum. Jadi Tuhan menilai seseorang yang dewasa rohani tentu memiliki pemahaman doktrinal yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum dewasa. Tuhan tentu tahu persis bahwa orang yang dewasa mereka lebih banyak mengetahui sesuatu, mereka lebih dapat melakukan banyak hal. Begitu. Kalau di sini diibaratkan dengan makanan, mereka bisa makan banyak hal yang tidak bisa dimakan oleh bayi ataupun anak kecil. Begitu. Jadi semakin dewasa seseorang, maka semakin mantap pengetahuan doktrinal yang dia miliki. Makanya Tuhan mengizinkan perikop sulit muncul untuk memperlihatkan kepada setiap orang percaya apakah dia sudah dewasa secara rohani atau belum. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dewasa secara rohani sangat berkaitan erat dengan pengetahuan doktrinal. Semakin Anda tahu banyak hal dalam Alkitab, semakin Anda mengetahui banyak asas-asas pengajaran dalam Alkitab, berarti Anda dewasa secara rohani. Jika Anda banyak tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam Alkitab, Anda hanya mengetahui sesuatu yang bersifat dasar-dasar iman saja, berarti secara rohani belum dewasa. Jadi ada banyak alasan sebenarnya bisa didaftarkan. Alasan-alasan yang lain misalnya supaya orang percaya berdoa dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya melihat dua alasan ini. Dan saya rasa cukup untuk membuat kita menyadari alasan mengapa Tuhan mengizinkan perikop-perikop sulit itu muncul di dalam kitab suci. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menghandle atau bagaimana cara kita menangani perikop-perikop sulit? Bagaimana caranya? Ada banyak cara yang harus kita perhatikan, yang harus kita turuti agar kita dapat menangani perikop-perikop sulit. Yang paling pertama tentunya kita harus lahir baru. Kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan mungkin bisa menangani perikop-perikop sulit.
Hal ini persis seperti yang Paulus katakan dalam surat 1 Korintus pasal 2. Dalam surat 1 Korintus pasal 2. Bisa mulai dilihat dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 2 ayat yang 13 hingga ke-14 dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi hal yang paling utama adalah kita lahir baru. Karena kalau tidak, kita akan tiba pada posisi di mana sekelompok orang hanya menyodorkan ayat-ayat yang sulit dan menyatakan bahwa Alkitab ada salah. Kita akan tiba pada satu posisi di mana kita hanya bisa mengkritik Alkitab. Atau kita akan tiba pada posisi seolah-olah kita menjadi Allah, artinya kita membenarkan apa yang tertera di dalam kitab suci. Jadi apa yang tertera di sini, ini salah, kita benarkan. Seharusnya begini, karena ada salah salin atau karena ada salah inspirasi mungkin. Ketika penulis pertama Paulus mungkin dia menulis dalam keadaan manusia, jadi ada salah begitu. Kita akan tiba pada posisi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak lahir baru. Makanya kita tidak usah heran kalau misalnya ada banyak orang yang kalau mau mengkritik Alkitab, yang kalau mau menunjukkan kesalahan Alkitab, mereka sodorkan perikop-perikop sulit yang bertentangan. Dengan alasan apa? Oh, inilah bukti Alkitab ada salah. Dan kenapa mereka tidak bisa pahami? Kenapa mereka tidak bisa cari solusi dan mencari tahu pemecahan masalahnya untuk perikop sulit itu seperti apa? Alasannya adalah karena mereka tidak lahir baru. Jadi mereka menganggap itu semua sebagai kebodohan. Ini yang paling pertama tuh, kita harus lahir baru. Nggak bisa tidak. Ini harga mati. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki konsep inspirasi yang benar. Begitu. Kita harus mempunyai konsep inspirasi yang benar. Konsep ini diajarkan oleh Tuhan di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya baik yang perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya diilhamkan Allah. Allah inspirasikan. Dan kita harus mempercayai bahwa ketika Allah menginspirasikan, maka dia bisa menginspirasikan tanpa salah. Maka dia menginspirasikan tanpa salah karena dia Allah Maha Benar. Maka karena dia Allah Maha Benar, konsekuensinya adalah ketika dia mengerjakan sesuatu, ketika dia bahkan menginspirasikan satu kitab, maka kitab itu pasti benar. Tidak mungkin ada yang salah. Nah, konsepnya ini harus benar. Jangan sampai kita terjebak pada satu zona di mana ada beberapa orang Kristen yang juga terperangkap di sana yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya menginspirasikan konsepnya saja. Tuhan hanya menginspirasikan konsepnya saja. Jadi ketika penulis Alkitab menuliskan kitab itu bisa salah, tetapi konsepnya tidak bisa salah. Nah, ini satu pandangan inspirasi yang amat salah. Mengapa? Karena konsep itu sangat bergantung kepada kata-kata. Begitu. Konsep itu sangat bergantung kepada kata-kata. Tidak ada istilah konsepnya benar, tapi kata-katanya bisa salah. Nggak ada begitu. Konsep itu bergantung pada kata-kata. Kalau kata-katanya benar, maka konsepnya bisa benar. Begitu. Kalau kata-katanya salah, apalagi konsep yang dikandung di dalamnya, apalagi inti pengajaran yang terkandung di dalam kata-kata tersebut, ya pasti lebih salah begitu. Karena kata-katanya salah. Bahkan ayat 2 Timotius 3 tidak hanya berhenti di ayat 16 di mana dikatakan bahwa
tulisan yang diilhamkan Allah itu segalanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau misalnya Tuhan tidak menginspirasikan kata per kata, kalau misalnya Tuhan tidak menginspirasikan kata per kata tanpa salah, bagaimana sebuah kitab itu bisa dipakai untuk mengajar? Bagaimana sebuah kitab itu dapat dipakai untuk menyatakan kesalahan? Karena di dalamnya sendiri ada kesalahan. Bagaimana sebuah kitab itu dapat dipakai untuk memperbaiki kelakuan? Begitu. Kalau dia sendiri penuh kesalahan. Jadi ketika diinspirasikan dia wajib tanpa salah agar dia bisa melaksanakan ini. Dan tidak hanya itu, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Jadi kitab suci itu diinspirasikan tanpa salah agar semua umat manusia, terutama yang percaya, itu dipersiapkan untuk perbuatan baik. Kalau satu kitab itu banyak salah, ini nggak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Tuhan tidak bisa memakai satu kitab yang penuh kesalahan untuk memperlengkapi manusia, nggak bisa. Jadi konsep inspirasi harus benar. Tuhan menginspirasikan tanpa salah, kata per kata. Tidak hanya konsep, kata per kata, huruf bahkan itu tidak mungkin salah karena di alamat Allah. Bukan hanya sampai inspirasi saja. Ini harus dipegang benar, inspirasi benar. Tapi ada langkah berikutnya lagi supaya kita bisa menghandle perikop sulit. Bukan hanya kita harus lahir baru, bukan hanya kita punya konsep inspirasi yang benar, tapi kita juga harus mempunyai konsep preservasi atau pemeliharaan yang benar. Pemeliharaannya tentu pemeliharaan kitab suci. Ini harus benar. Kalau ini tidak benar, maka tidak heran ada banyak orang yang menyodorkan perikop sulit dan berkata Alkitab salah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan memelihara Alkitab sepanjang zaman tanpa salah. Dan semua Alkitab mengajarkan konsep ini, pemeliharaan tanpa salah. Coba kita lihat satu ayat yang cukup klasik tentang pemeliharaan Tuhan dalam Matius 4 ayat keempat. Matius 4 ayat keempat dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu hidup tidak hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau satu kitab, ketika misalnya surat Efesus ditulis Paulus, tulisan pertamanya, autograf, ini barang tidak mungkin masih ada, pasti sudah rusak. Yang ada sama kita apa? Yang ada sama kita itu salinannya. Ketika Musa tulis 5 kitab pertama, Pentateuch, ini tulisan pertama nih original tangan Musa itu pasti sudah nggak ada. Yang ada sama kita apa? Salinannya. Begitu. Ketika Yudas, saudara Tuhan Yesus nulis surat Yudas, originalnya udah nggak ada, tapi yang ada sama kita salinannya. Dan Tuhan berkata di sini apa? Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan tidak pelihara Alkitab sepanjang zaman, bahkan setelah penulisan original yang pertama, Tuhan tidak pelihara, bagaimana bisa manusia hidup dari firman Allah? Kenapa? Karena firman Allah sudah rusak. Firman Allah sudah rusak, kita tidak bisa hidup di dalamnya. Kalau misalnya ada orang bilang kamu hidup, kalau di Indonesia kan bisa kenyang makan nasi, tapi kalau nasi itu dikasih racun, gitu, bisa hidup dia? Nggak bisa. Gitu. Sama ketika satu firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup dari dalamnya, manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi firmannya korup, maka itu tidak bisa dipakai untuk menghidupi manusia. Jadi Tuhan harus memelihara ini tanpa salah. Sama dengan inspirasi. Tuhan inspirasikan kata per kata. Demikian juga dengan pemeliharaan. Tuhan pelihara kata per kata. Tuhan pelihara kata per kata. Baru kita bisa mempunyai pandangan yang mantap bahwa kitab suci kita ini tanpa salah. Tidak hanya di situ saja, sebenarnya di dalam 2 Timotius 3 yang tadi kita baca, tadi kan kita penekanannya pada inspirasi. Tetapi semua 2 Timotius 3 itu juga menekankan pemeliharaan, terutama di ayat ke-17. Saya baca ulang, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingat,
kitab yang original yang ditulis oleh Paulus, oleh Musa, oleh Lukas, oleh Matius, itu semua yang original tangan mereka, itu semua sudah rusak. Begitu. Tetapi bagaimana Tuhan berkata bahwa kitab suci itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi manusia untuk setiap perbuatan baik. Ingat, manusia itu tidak hanya hidup pada abad pertama, pada abad ketika Paulus hidup, begitu, tetapi hidup sampai zaman kita. Orang percaya itu tidak hanya terhenti sampai zaman Tuhan Yesus atau zaman Paulus atau zaman Rasul Yohanes mati, udah selesai, orang percaya nggak ada, begitu. Tidak, orang percaya itu ada sampai sekarang. Dan karena orang percaya ada sampai sekarang, maka orang percaya itu diperlengkapi terus untuk perbuatan baik. Dan bagaimana cara Tuhan perlengkapi? Tuhan perlengkapi bukan pakai tulisan original, buku original dari tangan Yohanes, bukan, karena itu sudah rusak. Tuhan perlengkapi kita dengan salinan-salinan dari kitab suci sepanjang zaman yang Tuhan pelihara tanpa salah. Jadi ini harus konsepnya benar dulu. Inspirasinya benar, pemeliharaannya benar. Kalau tidak, maka kita akan tiba pada satu situasi di mana kita hanya mempersalahkan Alkitab, di mana kita hanya mempersalahkan Allah, di mana kita hanya mempersalahkan penulis Alkitab. Kenapa? Karena kita punya konsep yang tidak tepat. Lagi pula inspirasi itu mengharuskan pemeliharaan. Inspirasi itu mengharuskan pemeliharaan. Kenapa? Karena begini, kalau Tuhan inspirasikan tanpa salah dan Tuhan tidak pelihara, pertanyaannya untuk apa Tuhan kerjakan dari awal inspirasi tanpa salah? Karena toh nanti juga ketika rusak jadi salah juga. Jadi inspirasi itu menuntut pemeliharaan, begitu. Jadi itu cara-caranya. Pertama harus lahir baru, punya konsep inspirasi yang benar, punya konsep pemeliharaan yang benar. Bukan hanya itu, ada banyak sekali begitu. Harus dituntun Roh Kudus, begitu. Harus dituntun oleh orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Di dalam surat Efesus dikatakan Tuhan memberikan gembala, penginjil, rasul, nabi, pengajar untuk memperlengkapi jemaat. Jadi harus melewati pimpinan mereka juga, karena Tuhan percayakan mereka. Jadi ada banyak cara untuk menghandle perikop sulit, begitu. Ada banyak cara yang harus kita tempuh, begitu. Tetapi saya rasa apa yang saya daftarkan tadi sudah cukup, begitu. Sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa kita itu harus memiliki sesuatu yang tepat sebelum kita menghandle perikop sulit, begitu. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu perikop sulit. Ini sebagai contoh, dan kedepannya nanti kita akan membahas perikop-perikop sulit di dalam Alkitab. Dan kita akan selesaikan, begitu. Dan kita akan berikan solusi yang sesuai dengan Alkitab, yang tentu tidak mempersalahkan Alkitab. Banyak orang Kristen zaman sekarang punya konsep yang benar, punya ngaku sudah lahir baru dan lain sebagainya, tetapi ketika disodorkan perikop sulit mereka berkata, itu salah salin misalnya. Jadi kita akan lihat beberapa contoh dan sampai ke depannya nanti dan kita akan berikan solusi, dan kita akan melihat bahwa Alkitab itu ditulis Tuhan tanpa salah. Perikop sulit untuk hari ini saya ingin mengajak kita lihat di dalam 2 Tawarik. Dalam 2 Tawarik pasal 5. Dalam 2 Tawarik, pasal kedua, bukan pasal kelima. 2 Tawarik pasal 2. 2 Tawarik pasal 2. Kita lihat ayat yang ke-10. 2 Tawarik pasal 2 ayat ke-10 dikatakan, dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu.
Ini kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 5. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan makanan bagi sisanya dan 20 kor minyak tumbuh. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena di ayat ke-10 dari 2 Tawarik 2 disebutkan bahwa Salomo itu memberikan minyak 20.000 bat, gitu, 20.000 bat. Sedangkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-11 yang tadi ayat 11 dikatakan bahwa Salomo hanya memberikan 20 kor minyak. Jadi satu 20.000, satu 20 kor, begitu. Jadi ada perbedaan yang amat drastis begitu. 20.000 nolnya kan cukup banyak begitu. Yang satu cuma 20 begitu. Ada beberapa komentari yang menulis, kalau tidak salah saya salah satunya Pulpit Commentary, berkata bahwa ini adalah perikop sulit yang sulit untuk didamaikan, begitu. Sulit untuk didamaikan. Nah, dan tidak jarang mungkin ada beberapa orang Kristen di luar sana, atau mungkin ada beberapa orang yang non Kristen menyodorkan perikop ini dan berkata bahwa kitab suci salah, bahwa Alkitab salah. Kenapa? Karena satu bilang 20.000 minyak, satu bilang 20 kor minyak, gitu. Yang mana yang benar? Satu 20.000, satu 20. Nah, ada beberapa orang Kristen seperti saya katakan tadi mungkin saja berkesimpulan bahwa ini salah salin, atau mungkin Alkitab salah, begitu. Kesimpulan-kesimpulan ini harus kita buang dalam benak kita. Kenapa? Karena kesimpulan-kesimpulan ini mempengaruhi dasar-dasar iman kita, bahkan iman yang paling dasar terhadap Yesus Kristus. Banyak orang berpikir, oh kalau misalnya Alkitab ada salah-salah sedikit pertentangan dalam sains mungkin, atau dalam perihal catatan angka mungkin, itu nggak apa-apa, itu tidak mempengaruhi iman. Begitu. Nah, ini kesimpulan yang harus dibuang. Kenapa? Karena itu mempengaruhi iman. Bayangkan, ingat, Tuhan menjanjikan bahwa perkataannya tidak akan terlalu. Begitu. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan menginspirasikan tanpa salah. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan pelihara tanpa salah. Begitu. Dan kalau ternyata ada yang salah, berarti yang bermasalah itu Tuhan. Begitu. Kalau ada yang salah, berarti yang bermasalah itu adalah Tuhan yang kita percayai. Jadi jangan sampai pada kesimpulan, oh kalau sains atau catatan mengenai angka itu bisa saja salah, tidak apa-apa karena tidak mempengaruhi iman. Hati-hati, ini mempengaruhi. Kalau begitu bagaimana cara mendamaikan dua perikop yang seolah-olah bertentangan ini, antara 2 Tawarik 2 ayat yang ke-10 tadi dan 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. Yang mana benar 20.000 bat minyak atau 20 kor? Karena perikop ini agak mirip-mirip. Bahkan kalau tidak salah saya, LAI memparalelkan 2 perikop ini. Bagaimana cara mendamaikannya? Sebenarnya tidak sulit mendamaikan kedua perikop ini, karena begini, 2 perikop ini sebenarnya mirip tetapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Tidak perlu kita mencoba menyamakan sesuatu yang tidak sama. Karena begini, coba perhatikan baik-baik. Di 2 Tawarik pasal 2 ayat ke-10 dikatakan, dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon. Kalau dalam King James, dan untuk hamba-hamba, Salomo memberikan 20.000 kor anggur, 20.000 bat minyak, 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hamba ini. Jadi dalam 2 Tawarik, Salomo membayar itu kepada hamba-hambanya Hiram. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, 20 kor minyak, dan lain sebagainya. Jadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 5, Salomo membayar langsung atau upah kepada Hiram.
Sedangkan dalam dua tawarik ini upah kepada hamba-hambanya, gitu. Hamba-hamba yang bekerja, gitu. Jadi bukan kepada Hiram, tapi kepada hamba-hambanya. Jadi kalau dalam satu raja-raja itu adalah upah kepada Hiram, kalau yang di dalam dua tawarik itu upah kepada hamba-hambanya. Jadi ini tidak sama, begitu. Jadi wajar saja upah kepada hamba-hambanya diberikan misalnya 20.000 bat minyak ya, Pak. Ya, minyak. Begitu. Sedangkan kepada Hiram disebutkan 20 kor minyak. Bisa beda, kenapa? Karena satu diberikan kepada Hiram, satu diberikan kepada hambanya. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Begitu. Kedua-duanya harus kita terima, begitu. Kedua-duanya harus kita terima dan kita amini tanpa salah, karena ini perkataan Tuhan. Karena ini diinspirasikan oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan tanpa salah. Jadi tidak ada permasalahan di sini. Dan masih ada banyak contoh perikop-perikop yang serupa, dan mungkin minggu depan atau kedepannya nanti kita akan membahas tentang perikop-perikop tersebut, begitu. Perikop-perikop tersebut mungkin kita akan melihat tahun-tahun raja memimpin atau perikop-perikop sulit di dalam Alkitab yang dianggap oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang salah, yang sebenarnya tidak, begitu. Dan kita akan carikan solusinya, penyelesaiannya terhadap permasalahan tersebut. Jadi kita berharap bahwa lewat pembelajaran dalam video ini, semua yang melihat terberkati, semua yang melihat imannya semakin mantap dan semakin dewasa dalam Kristus, dan mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Alkitab itu diinspirasi dan dipelihara Tuhan tanpa masalah.